Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Ben Beckman melawan Shiryu di Pulau Hachinosu. Sebelumnya, ada Van Augur yang juga terlibat dalam pertarungan itu, tapi dia memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena mengalami beberapa cedera akibat serangan-serangan dari Ben Beckman. Sebelum bertambah parah, dia merasa harus mencari Dokyu untuk mendapatkan perawatan secepat mungkin. Dengan begitu, kini tersisa Shiryu saja yang harus menghadapi sang kapten bajak laut Agagami itu. Berhubung hanya tersisa Shiryu sendiri, maka dia pun berniat untuk bertarung habis-habisan dengan mengeluarkan seluruh kemampuan. Walau hal tersebut akan menguras banyak sekali energi yang dia miliki saat ini. Ketika mulai serius, Shiryu mampu bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia pun mengeluarkan Haoshoku Haki yang sangat kuat. Ben Beckman berkata sangat jarang dia bertarung melawan orang dengan Haoshoku Haki seperti itu. Ben Beckman mengakui bahwa Shiryu sebagai komandan Titan kedua dalam bajak laut Kurohige memang memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Jika dalam kelompok mereka Kurohige adalah yang terkuat dan Kuzan adalah yang terkuat kedua, maka Shiryu ini adalah yang terkuat ketiga. Meski begitu, Ben Beckman sama sekali tidak gentar dengan kekuatan Shiryu itu, sebab Ben Beckman yakin dia akan mampu untuk mengatasinya. Dalam respon kecepatan Shiryu, Ben Beckman memakai Kenbun Shoku Haki untuk membaca arah-arah serangannya. Dengan begitu, Ben Beckman bisa mengambil tindakan secara tepat, baik dalam menangkis, menghindar, bahkan membalas serangan. Kemudian ada momen di mana Shiryu melompat cukup tinggi ke udara, lalu melancarkan tebasan dengan teknik kuat ke arah Ben Beckman yang ada di bawah. Hal itu mengakibatkan kerusakan yang cukup besar pada area pertarungan mereka. Namun Ben Beckman mampu bertahan dengan Buso Shoku Haki tingkat tinggi yang melindungi dirinya. Jadi, walaupun serangan dari Shiryu itu dilakukan dengan Haoshoku Haki yang kuat, tapi rupanya Haoshoku Haki milik Ben Beckman masih lebih unggul, sebab serangan Shiryu itu tak mampu untuk menembus pertahanannya. Meski begitu, Shiryu tetap tenang dan terus bertarung. Masih ada banyak hal yang ingin dia coba di sana. Di area lain ada pertarungan Yasop melawan mantan Shichibukai yang menjadi aliansi dari Kurohige. Pertarungan mereka sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu, tapi tetap saja mereka berimbang karena keduanya memiliki kemampuan hebat masing-masing. Namun saat ini, Yasop akan mulai memperoleh keunggulan. Dia memakai teknik tembakan yang membuat peluru-pelurunya bisa memantul dan bermanuver di udara, sehingga arah serangannya pun menjadi sulit untuk dibaca oleh musuh. Mengapa Yasop bisa melakukan hal semacam itu? Karena dia menggunakan suatu teknik unik dari Buso Shoku Haki. Buso Shoku Haki bila dikembangkan dan dikuasai dengan baik, memang bisa dipakai untuk melakukan berbagai teknik yang unik. Jadi, semua haki memiliki teknik uniknya masing-masing, tergantung dari seberapa ahli sang pengguna memanfaatkannya. Untuk Yasop, dia sangat mahir dalam menggunakan berbagai teknik unik yang Buso Shoku Haki maupun Haoshoku Haki. Beberapa teknik unik dari Buso Shoku Hakinya antara lain adalah memantulkan dan membuat pelurunya bisa bermanuver di udara. Lalu dia juga bisa mempercepat tembakannya serta dia pun dapat memperluas jangkauan tembakan. Dalam mempercepat laju peluru, Yasop memanfaatkan Buso Shoku Haki untuk memberi gaya dorongan ekstra. Sedangkan untuk memperluas jangkauan serangan, dia akan memberi energi Buso Shoku Haki di sekitar pelurunya untuk memperlebar jangkauan serangan. Selain itu, sepertinya masih ada beragam teknik unik lain dari haki tersebut yang dikuasai oleh Yasop. Tak heran dia masuk dalam jajaran 3 kru terkuat bersama dengan Lukiru dan Ben Beckman. Kemampuan yang dia miliki memang membuatnya layak diakui sebagai salah satu nama besar di lautan. Sementara itu, di area lain Pulau Hachinosu ada Koby yang masih terus bertarung melawan Seraphim Kuma alias Esber. Berhubung Esber berada di bawah pengaruh Katarina Devon, maka Koby memang harus menghentikannya. Dalam pertarungan ini, Koby mengalami kesulitan sebab Esber sangat hebat dalam menghindar dan menangkis serangan-serangan dari Koby, memakai kekuatan tiruan dari buah iblis Nikyu Nikyu Nomi milik Kuma. Koby harus berpikir keras bagaimana cara yang efektif untuk bertarung menghadapi Seraphim tersebut, karena jika semua pukulannya bisa dihindari dan ditangkis, maka lama-kelamaan Koby akan kehabisan tenaga. Jadi, dia harus lebih bijaksana dalam melancarkan serangan-serangannya. Kemudian di tempat yang berbeda, ada Van Algor yang sudah bertemu
dengan Dokyu. Dokyu memberinya perawatan sederhana sambil berbincang tentang keadaan dan perkembangan pertempuran. Dokyu sangat percaya diri pada keunggulan bajak laut Kurohige saat ini. Kedatangan banyak aliansi gelombang kedua membuat keadaan memihak bajak laut Kurohige. Memang Van Algor juga setuju dengan hal itu, tapi dibanding Dokyu yang sangat percaya diri, Van Algor lebih berhati-hati, sebab apa saja bisa terjadi dalam pertempuran seperti sekarang ini, sehingga tidak boleh ada kelengahan sedikit pun. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, dunia bawah Elbaf akan disorot. Setelah beberapa waktu yang lalu, Luffy dan Loki memancarkan Haoshoku Haki yang sangat kuat untuk membalas Haoshoku Haki Im Sama. Kini mereka pun telah berhenti mengeluarkan Haoshoku Haki. Gaban berkata, itu tadi sudah cukup, jangan terlalu lama mengeluarkan Haoshoku Haki sebesar itu, karena pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai sebentar lagi. Luffy pun bertanya kepada Gaban, apakah memang sering ada pihak luar yang membuat kekacauan seperti ini? Gaban pun menjawab, selama puluhan tahun dirinya tinggal di Elbaf, sebenarnya sudah banyak sekali kejadian pihak luar datang ke Elbaf untuk mengacau, tapi biasanya pihak raksasa bahkan Gaban itu sendiri bisa mengatasinya dengan cukup mudah, sehingga masalahnya tidak sampai ke perpanjangan. Menurut Gaban, sekarang inilah kekacauan yang paling besar yang pernah dia lihat di Elbaf. Loki pun memotong percakapan Gaban dan Luffy dan berkata, sebenarnya dulu juga ada banyak lautan kuat yang pernah datang ke Elbaf. Namanya adalah Rox di Shebek. Namun dia datang bukan untuk mengacau, melainkan untuk mengajak ayah Loki, yaitu Raja Herald, untuk masuk ke dalam kelompok bajak laut Rox. Kejadian itu terjadi saat Loki masih kecil. Bahkan Rox di Shebek menghajar Loki ketika dirinya memaksa ingin bergabung ke dalam kelompok bajak laut Rox. Gaban pun bilang dia juga pernah mendengar soal berita itu. Namun pada momen tersebut Gaban belum tinggal di Elbaf karena dirinya masih berlayar bersama dengan bajak laut Roger. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa penyerangan para kesatria suci di Elbaf sekarang ini adalah kekacauan yang paling besar yang pernah mereka lihat. Gaban pun mulai bicara serius kepada Luffy dan Loki. Dia bilang bahwa hari di mana pemerintah dunia akan menyerang memang sudah terprediksi sejak dulu. Prediksi itu bisa Gaban ketahui setelah dia bersama bajak laut Roger sampai ke Pulau Laugh-Tale. Jadi rupanya di Pulau Laugh-Tale tidak hanya ada harta karun One Piece saja, tapi juga ada beberapa catatan soal ramalan masa depan. Dari yang Gaban ketahui, pemerintah dunia menginginkan kekuatan tempur prajurit raksasa demi suatu tujuan tertentu. Loki lalu bilang, dia tidak peduli apa tujuan mereka datang ke Elbaf. Yang pasti, Loki akan mengalahkan mereka semua dengan tangannya sendiri. Luffy juga sama. Nah, Luffy berkata bahwa dia tidak peduli apa tujuan dari orang-orang itu. Yang jelas, kewajibannya adalah menghajar para musuh itu dengan tangannya sendiri. Gaban yang omongannya tidak didengar dengan baik oleh mereka berdua pun langsung menjadi sangat kesal, sehingga dia meminta mereka berdua mendengarkan dengan saksama terlebih dahulu. Menurut Gaban, akan lebih baik jika Luffy dan Loki memahami tujuan pemerintah dunia, karena tujuan pemerintah dunia itu sangat berpengaruh pada masa depan dunia. Nah, Gaban berkata, perang besar berskala global akan segera terjadi mulai detik ini. Dalam perang itu, keberpihakan raksasa Elbaf akan membawa peran yang sangat penting. Jadi, jika pemerintah dunia mendapatkan kekuatan tempur para raksasa, maka pemerintah dunia akan mendapatkan keuntungan dalam aspek-aspek tertentu, seperti kekuatan tempur, sumber daya, dan juga berbagai hal penting yang ada di Pulau Elbaf. Dengan melihat bahwa Im Sama bisa mengubah para raksasa menjadi iblis, maka Gaban menduga bahwa Im Sama berpotensi bisa membuat semua raksasa Elbaf menjadi iblis. Baik yang ada di dunia bawah, dunia matahari, bahkan di dunia surga. Loki menyanggah perkataan itu dengan berkata bahwa dirinya tidak akan terpengaruh dengan sihir apapun. Namun, Gaban memperingatkan untuk tidak meremehkan kekuatan sihir musuh. Lebih baik tetap waspada daripada menyesal nantinya. Nah, sedangkan untuk Luffy, Gaban bilang bahwa Luffy memiliki kekuatan yang mampu menetralkan kekuatan sihir lawan. Kekuatan nikah milik Luffy adalah musuh alami dari sihir milik Im Sama. Luffy harus segera mencapai level tertinggi kekuatan nikah, yaitu kekuatan energi matahari. Cara kerja energi matahari itu berbeda dengan Haoshoku Haki tingkat tinggi. Haoshoku Haki tingkat tinggi hanya bisa digunakan untuk menetralkan regenerasi musuh, sedangkan energi matahari jauh lebih dahsyat dari itu. Selain bisa menetralkan kemampuan regenerasi musuh, bisa juga digunakan untuk menetralkan kekuatan sihir musuh. Bahkan wujud iblis musuh pun bisa dinonaktifkan. Jadi, jika Luffy mau menyelamatkan Elbaf, maka dia harus mencapai kekuatan energi matahari itu. Saat Luffy, Loki, dan Gaban bincang, tiba-tiba mereka merasakan haki yang sangat besar di wilayah perbatasan antara dunia bawah dan dunia matahari. Menyoroti area itu, ternyata haki tersebut berasal dari Zoro. Zoro saat ini sudah memfokuskan Haoshoku Haki ke dalam pedangnya. Nah, jika biasanya dia mengaliri 50% Busoshoku Haki,
Haki dan 50% Haoshoku Haki. Nah, kali ini dia mencoba 10% Busoshoku Haki dan 90% Haoshoku Haki. Sehingga tebasan itu memiliki Haoshoku Haki yang sangat padat dan juga kuat. Tebasan itu pun dilancarkan ke arah langit. Rupanya Zoro membidik Im Sama yang sedang terbang di wilayah dunia matahari. Meskipun Zoro tidak bisa melihat Im Sama karena jaraknya yang sangat jauh, tapi Zoro bisa merasakannya dengan Kenbunshoku Haki. Tebasan itu berhasil sampai ke tempat di mana Im Sama berada, tapi Im Sama bisa menahannya dengan mudah menggunakan sayapnya. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, dampak dari serangan itu pun menjadi semakin melemah. Jika saja Zoro melancarkannya dari jarak yang cukup dekat, mungkin akan bisa cukup memberi dampak pada tubuh Im Sama. Namun meski begitu, aksi dari Zoro ini terbilang cukup luar biasa, karena dari jarak sejauh itu dia bisa berhasil melancarkan serangan kepada Im Sama. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, keadaan di Merigyois akan kembali mendapat sorotan. Dalam pertarungan Dragon melawan Nusjuro dan Mars, sang pemimpin pasukan revolusi itu bersiap untuk memakai salah satu jurus rahasia yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Namun, Nusjuro dan Mars langsung mengganggu dengan teknik hebat mereka masing-masing, sehingga Dragon masih harus mengatasi serangan-serangan dari mereka terlebih dahulu. Di sana, Mars menciptakan klon api berwujud hybrid Itsumade. Elemen yang dikuasai oleh Gorosei ini memang adalah api. Seperti sebelumnya, dia juga bisa menyemburkan sinar api dari mulutnya. Jadi, tak heran bila dia masih memiliki teknik-teknik lain yang berkaitan dengan elemen tersebut. Klon api yang diciptakan oleh Mars ini bisa bergerak dengan sangat cepat dan melancarkan serangan kuat kepada Dragon. Dragon cukup kesulitan untuk menangani itu, tapi pada akhirnya dia mampu mengalahkan klon tersebut dengan cakar naga berlapis haki. Lalu untuk Nusjuro, dia memakai teknik pembekuan, di mana dia menciptakan es seperti cermin dalam jumlah yang sangat banyak. Teknik itu berfungsi untuk mengalihkan perhatian dan membuat Dragon menjadi bingung, di mana Nusjuro bergerak dengan sangat cepat untuk melancarkan serangan-serangan secara langsung. Walau Dragon juga sempat kesulitan, tapi dia pun mampu mengatasi ini. Dragon membaca serangan Nusjuro dengan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi, sehingga dia bisa mengambil tindakan yang sangat tepat. Lalu dia pun mulai menghancurkan cermin-cermin es itu dengan hempasan angin kuat berlapis Haoshoku Haki. Begitu ada kesempatan, Dragon segera memakai salah satu jurus rahasia yang tadi sempat tertunda. Jurus tersebut adalah menciptakan banyak sekali panah angin di udara, lalu diarahkan secara beruntun kepada Nusjuro dan juga Mars. Mereka berdua pun terkejut dengan serangan yang Dragon lancarkan itu. Begitu juga dengan banyak orang lain di Merigyois yang menyaksikan hal tersebut. Ini menjadi salah satu jurus rahasia karena dampaknya sangat besar dan juga cukup menguras banyak tenaga, sehingga tidak sembarangan bagi Dragon untuk memakai teknik ini dalam sebuah pertarungan. Kemudian di area lain ada Sabo, Karasu, dan Koshiro yang berhadapan dengan Shamrock. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, Sabo ini mencoba salah satu variasi baru dari Hiken dalam mode Awakening yang dia kembangkan sendiri. Hiken versi ini jauh lebih kuat, hanya saja butuh waktu untuk melakukan persiapan serangan dan dia tidak boleh mendapat gangguan selama persiapan itu sedang dilakukan. Jadi, Sabo meminta tolong kepada Karasu dan Koshiro untuk menahan Shamrock ketika dia sedang mempersiapkan jurus tersebut. Kedua rekannya pun melakukan apa yang Sabo minta, di mana dengan sekuat tenaga mereka menghadapi Shamrock agar tidak mengganggu. Walau mereka sangat kesulitan karena Shamrock memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi mereka berdua tetap berjuang sekuat tenaga agar Sabo bisa melancarkan jurus pamungkas yang sedang dia siapkan itu. Beralih ke tempat lain, New Marineford akan kembali diperlihatkan. Di sana Akainu, Kong, dan Suru masih berbincang tentang rencana untuk membentuk tim khusus pencari One Piece dari Angkatan Laut. Akainu berniat mendapatkan One Piece agar harta karun itu tidak didapatkan oleh para bajak laut, karena dari siaran Vegapunk, sang ilmuwan jenius itu berkata bahwa masa depan dunia ada di tangan siapapun yang menemukan One Piece. Jadi, Akainu tidak rela jika masa depan dunia berada di tangan seorang bajak laut, tapi rencana tersebut harus tertunda karena berbagai kesibukan dari Angkatan Laut saat ini. Bila para marinir itu sudah kembali dari misi masing-masing, maka Akainu akan segera membentuk tim tersebut, sebab mencari One Piece juga menjadi sangat penting bagi Angkatan Laut sekarang ini. Akainu pun mulai menjelaskan dengan lebih detail tentang rencana pembentukan tim khusus itu. Tim tersebut akan diisi oleh orang-orang yang sangat ahli, baik dalam hal bertarung maupun dalam hal intelijen, agar bisa bergerak dengan lebih efektif dalam perburuan One Piece. Akainu sendiri akan menjadi pengawas langsung akan tim tersebut, sehingga semua perkembangan harus dilaporkan secara rutin. Ada juga beberapa hal menarik dalam penjelasan Akainu tentang tim khusus pencari One Piece tersebut. Mereka harus mencari seseorang dari ras mata 3 untuk membantu mereka dalam membaca tulisan Road Poneglyph bila sudah terkumpul nanti. Akainu tahu bahwa anggota ras mata 3 yang kekuatannya sudah aktif akan
sanggup melakukan hal itu. Kemudian, mereka juga harus mengumpulkan salinan Rod Poneglyph. Selain dari para Yonko, Akainu pun memprioritaskan untuk menargetkan sosok misterius yang dikenal sebagai pria dengan bekas luka bakar. Sebab pria itu memegang salah satu Rod Poneglyph yang belum ditemukan oleh Yonko manapun. Jadi, tim tersebut nanti harus mencari berbagai informasi tentang pria dengan bekas luka bakar itu dan memburunya. Akan sangat menarik jika pihak pertama yang menemukan pria dengan bekas luka bakar itu adalah pihak Angkatan Laut, karena nanti merekalah yang akan memegang Rod Poneglyph terakhir. Dengan begitu, nanti para Yonko mau tidak mau harus menghadapi Angkatan Laut untuk mendapatkan ataupun menyalin Rod Poneglyph terakhir itu. Disinilah mungkin Akainu akan mulai bertarung serius lagi. Bahkan Kong juga akan ikut dalam pertempuran dan bertarung dengan serius juga. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!